Kalau seandainya Tuhan mengizinkan boleh halal, saya nggak mau pakai santet, biar pakai tangan saya aja halal dan saya dilindungi sama hukum saya. Ferry Irwandi. Mungkin kalian mengenalnya dikarenakan pemikiran yang sangat skeptis terhadap suatu hal. Atau mungkin kalian mengenalnya dikarenakan pembahasan di kanal YouTube-nya yang begitu sangat amat menarik. Mulai dari judi online hingga santet-santetan, semua dibahas dalam channel YouTube-nya. Dan tentunya hal ini dibuktikan dari channel YouTube Ferry Irwandi sendiri yang pada saat ini telah menyentuh angka 1 juta subscriber. Akan tetapi, apakah Anda pernah berpikir bagaimana jadinya ketika orang yang memiliki pemikiran seskeptis dan selogik Ferry Irwandi diperhadapkan dengan ilmu dukun, supranatural, hal gaib, dan juga santet? Tentunya segala pemikiran logik dan skeptis dari Ferry Irwandi tidak dapat masuk ke dalam pemikirannya. Sepertinya Ferry Irwandi harus belajar dengan dukun. Dan itulah yang dirasakan oleh para ilmuwan besar seperti Nikola Tesla, Albert Einstein, dan juga Thomas Edison. Yang secara garis besar dari mereka juga tidak percaya dengan ilmu gaib, supranatural, dukun, dan bahkan mereka juga tidak percaya dengan Tuhan itu sendiri. Dalam tanda kurung, mereka itu ateis. Akan tetapi, apakah Ferry Irwandi juga tidak percaya akan keberadaan Tuhan? Apakah dia seorang yang ateis? Mengingat orang-orang yang memiliki pemikiran skeptis dan logik seperti Ferry Irwandi, ada yang menyangkal keberadaan Tuhan itu sendiri. Bagaimana cara Ferry Irwandi melawan perdukunan di Indonesia? Dan mengapa Ferry Irwandi tidak percaya dengan ilmu dukun seperti santet dan sejenisnya? Inilah pembahasan Ferry Irwandi. Mari kita bahas. Dukun, ilmu gaib, dan dunia persantetan. Tentunya itu semua merupakan hal yang sulit untuk diterima oleh akal sehat manusia. Dan ada juga beberapa orang yang tidak percaya bahkan menyangkal keberadaan ilmu dukun, hantu, dan ilmu gaib lainnya. Termasuk Ferry Irwandi ini. Akan tetapi timbullah sebuah pertanyaan. Apakah orang yang tidak percaya dengan ilmu dukun dan ilmu persantetan juga tidak percaya dengan keberadaan Tuhan? Atau apakah orang yang tidak percaya dengan ilmu dukun dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak percaya dengan keberadaan Tuhan? Tentunya tidak seperti itu. Dan sebenarnya pertanyaan ini dapat disangkal dengan pertanyaan lainnya, seperti apakah ilmu dukun dan ilmu santet telah menjadi bukti akan keberadaan Tuhan, sehingga kalau ada orang yang tidak percaya dengan dukun bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak percaya Tuhan. Apakah benar demikian? Apakah memang seperti itu? Tentunya tidak seperti itu, bukan? Maka dari itu kita tidak bisa langsung menjudge orang tersebut tidak percaya Tuhan hanya karena dia tidak percaya dengan ilmu santet. Dan Ferry Irwandi sendiri merupakan seorang yang beragama Islam, yang tentunya dia percaya dengan keberadaan Tuhan, hanya saja dia tidak percaya dengan ilmu santet dan ilmu dukun. Itu nggak ada satu-satunya alasan kenapa sampai sekarang gue nggak bisa disantet, karena santet itu nggak pernah ada. Ferry Irwandi. Apa yang sebenarnya membuat dia tidak percaya dengan ilmu santet? Apa yang menjadi awal mula dari konflik Ferry Irwandi melawan dukun-dukun di Indonesia? Sebenarnya konflik ini bermula dari adanya sebuah postingan yang diposting oleh Ferry Irwandi sendiri, yang secara garis besar menjelaskan bahwa Ferry Irwandi menantang seluruh dukun-dukun di Indonesia untuk menyantet dirinya dengan imbalan sebuah mobil Alphard. Akan tetapi, mengapa Ferry Irwandi melakukan hal tersebut? Sampai-sampai dia harus menantang seluruh dukun di Indonesia untuk menyantet dirinya. Tentunya hal tersebut dikarenakan sudah banyak sekali yang telah menjadi korban dikarenakan hal-hal seperti ilmu dukun dan santet ini. Ferry Irwandi juga menjelaskan bahwa banyak sekali orang-orang yang lebih percaya dukun dibandingkan dengan ilmu medis, sehingga penyakit yang seharusnya dapat disembuhkan dengan ilmu medis malah diperparah dengan ilmu dukun. Mereka sudah tidak percaya dengan teknologi. Melihat hal tersebut, banyak sekali dukun-dukun yang merasa tertantang untuk menyantet seorang Ferry Irwandi. Dimulai dari dukun kecil-kecilan hingga dukun profesional, semua menyantet Ferry Irwandi.
Menanggapi hal tersebut, Ferry Irwandi melakukan live streaming di channel YouTube-nya. Hal tersebut dilakukannya untuk sebuah pembuktian apakah benar santet itu ada. Juta. Oh, jam 12. Ada ops. Ada ops. Santetnya mulai datang. Wah, kunang-kunang. Wah. Dan ya, seperti apa yang telah Anda lihat, Ferry Irwandi masih baik-baik saja setelah live streaming itu. Hal ini tentu saja menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Apakah santet itu ada? Ataukah santet itu hanyalah sebuah akal-akalan dari dukun? Lanjut. Sesaat setelah live streaming tersebut tersebar, keluarlah sebuah video dari salah satu channel Malam Mencekam yang secara garis besar video tersebut menceritakan mengenai sebuah kisah hidup dari sebuah mantan dukun santet yang bernama Ria Puspita. Kalau seandainya Tuhan mengizinkan boleh halal saya Ferry, saya nggak mau pakai santet, biar pakai tangan saya aja. Saya nggak mau pakai santet, biar pakai tangan saya aja. Halal dan saya dilindungi sama hukum. Saya Menanggapi video tersebut, Ferry Irwandi mengancam Ria Puspita dan Malam Mencekam untuk dilaporkan kepada hukum. Lah, kenapa bang? Hal ini didasari dari perkataan Ria Puspita yang akan membunuh Ferry Irwandi dengan tangannya sendiri. Dan Ferry Irwandi merasa bahwa ini sudah semakin kacau dan telah memasuki ranah hukum. Dirinya, Ferry Irwandi, sudah merasa terancam. Nah, di video itu sebenarnya ya lucu sih, menarik dan menghibur. Cuman ada satu hal yang gue kira nggak benar nih. Cuman kalau Mbak Ria ini ingin membunuh saya bukan dengan santet tapi dengan tangan atau dengan apalah, karena benci atau kesal atau apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu udah masuk ke ranah hukum dan masuknya udah pidana. Ya, ancaman pembunuhan di depan publik. Dalam video tersebut, Ferry Irwandi juga menantang Ria Puspita untuk menyantet dirinya. Dan apabila mereka tidak bisa menyantet Ferry Irwandi, maka mereka harus minta maaf di hadapan umum. Menanggapi hal tersebut, channel YouTube Malam Mencekam malah minta maaf kepada Ferry Irwandi dan tidak menyantetnya. Yang sekaligus menimbulkan sebuah pertanyaan lain. Kalau memang santet itu nyata, kenapa tidak dilakukan saja? Atau sebenarnya, apakah santet itu ilmu dukun dan juga logika? Mungkin kedua hal tersebut tidak akan pernah bisa bersatu. Hal ini dikarenakan ketika manusia sudah lebih mengutamakan logikanya, mereka akan cenderung memasukkan segala hal untuk dapat dimengerti sesuai dengan akal sehat mereka. Dan tentunya mereka menuntut adanya suatu pembuktian atau hasil dari hal tersebut. Di sisi lain, ilmu dukun dipercaya oleh sebagian besar masyarakat dapat digunakan menjadi sebuah pengobatan non-medis yang dipercaya dapat mengobati berbagai macam penyakit. Ilmu dukun biasanya dilakukan apabila orang tersebut sudah tidak dapat disembuhkan lagi oleh ilmu medis. Dalam kurung pengobatan alternatif ketika teknologi sudah tidak dapat menyembuhkan orang tersebut. Akan tetapi bagaimana jadinya ketika ilmu dukun, ilmu santet dan sejenisnya malah membawa kita ke dalam jurang penyakit yang lebih dalam lagi? Bagaimana jadinya apabila kepercayaan kita selama ini terhadap ilmu non-medis sebenarnya itu tidak nyata? Dan orang-orang yang mengobati dirinya pada dukun dengan harapan kesembuhan malah mendapati dirinya menjadi lebih sakit lagi. Hal ini tentu saja menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah ilmu non-medis itu benaran ada? Atau apakah ilmu non-medis itu hanyalah sebuah tipu muslihat atau akal-akalan dari dukun itu sendiri? Dan kita semua sebenarnya tertipu oleh dukun.